Halo Capricorn, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading ya untuk pesan semesta buat kamu di bulan Oktober. Tapi ingat ini nggak akan resonate untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang bijaksana menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini ya. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda atau di list video channel ini sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu tertarik untuk menonton atau berhubungan readingan tersebut. Oke, sekarang kita akan lihat di sini seperti apa pesan semesta buat kamu di bulan Oktober ya. Untuk zodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Capricorn. Ada Page of Swords. Page of Swords. Aku rasa di sini ada sesuatu keadaan yang dimana kamu itu merasa bingung dengan kondisi tersebut ya. Kamu lagi sedang kayak mencari tahu gitu. Mencari tahu apa yang sebenarnya, kalau di dalam sebuah kejadian misalkan ya, contoh kalau kamu lagi sedang bertengkar, berantem gitu dengan pasangan kamu, mungkin saat ini kamu lagi sedang diem, itu kamu tuh kayak lagi cari tahu gitu loh, apa sih sebenarnya yang terjadi dalam hubungan ini gitu ya, apa sebenarnya yang apa istilahnya harus dilakukan kayak gitu ya, seperti itu. Dan aku juga ngerasa di sini mungkin ada kabar ya, kabar yang kurang baik yang kamu terima. Aku nggak tahu ini bisa di hubungan kamu, mungkin kamu dengar bahwa oh pasangan kamu gini, mungkin bisa seperti itu ya, ataupun bisa tentang diri kamu yang digosipkan orang, ataupun bisa apapun itu ya, sesuaikan aja situasi dan kondisi kamu. Dan di sini kamu itu kayak diminta untuk cari tahu dulu, jangan mudah percaya gitu ya dengan gosip-gosip yang kamu terima atau kabar-kabar yang kamu terima gitu ya, cari tahu kebenarannya dulu gitu ya. Kalau misal dalam sebuah hubungan ya seperti yang bilang tadi, mungkin kayak kamu dapat kabar bahwa mungkin pasangan kamu selingkuh, pasangan kamu begini begitu, nah istilahnya gitu, itu kamu nggak harus langsung kayak marah-marah gitu ya sama pasangan kamu, nggak jelas, itu nggak harus seperti itu. Cari tahu dulu kebenarannya gitu, jangan mudah percaya dengan omongan-omongan yang nggak baik istilahnya kayak gitu ya. Kamu kan nggak tahu ya gitu loh, kamu kan nggak tahu, itu kan masih dari katanya gitu loh, jadi kamu harus cari tahu dulu gitu. Oke. Jangan mudah percaya gitu. Kemudian di sini ada King of Wands. Oh, aku rasa di sini mungkin kamu akan dealing dengan seseorang yang seumuran dengan kamu atau lebih tua dari kamu ya, atau bisa juga lebih muda dari kamu, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Kemudian aku juga ngerasa di sini kamu ada kestabilan ya di karir atau posisi kamu, ada kesuksesan juga di sini ya, kesuksesan juga yang dimana kamu akan mencapai goal kamu ya di karir gitu. Untuk kamu yang sedang berjuang gitu ya untuk mencapai goal di karir kamu, atau kamu ingin lebih sukses gitu ya, di sini aku rasa akan ada kesuksesan ya. Tapi untuk beberapa di sini aku rasa kayak lebih ke semacam bertahan gitu ya, bertahan yang dimana mungkin di karir atau bisnis kamu atau di posisi kamu ini kamu dalam kondisi baik-baik aja ya, stabil gitu, jadi tidak ada masalah karena kamu bisa menghadapi, kalaupun ada tantangan-tantangan gitu ya, itu kamu bisa menghadapinya gitu dengan baik gitu ya. Kamu bisa menghadapi tantangan apapun di karir kamu gitu. Contoh misalkan ya,
kalau di dalam posisi kamu gitu ya, ada orang yang mencoba menggeser misalkan ya posisi kamu di situ, di pekerjaan kamu, ini kamu bisa kok menghadapi tantangan itu gitu ya, karena aku rasa fondasi kamu udah cukup di sini ya, cukup kuat. Kamu juga orangnya memang tangguh gitu ya, nggak mudah dijatuhin gitu loh ya. Kemudian di sini ada Three of Cups. Ya, untuk beberapa di sini kamu akan bertemu dengan seseorang, dan untuk beberapa ini kamu akan merayakan kesuksesan kamu ya. Ada semacam perayaan gitu, kesuksesan. Mungkin kamu akan mengadakan perayaan, tapi nggak besar ya, tapi mungkin kayak semacam dengan partner kamu, bisa ya dengan teman-teman kerja kamu gitu ya, atau mungkin ini dengan teman kamu sendiri, teman dekat kamu gitu ya kan, untuk merayakan kesuksesan kamu seperti itu. Yang jelas di sini ada kabar bagus, kesuksesan di karir atau usaha atau pokoknya pekerjaan yang kamu kerjakan gitu. Ya. Kita lihat lagi. Di sini ada Ten of Swords. Untuk beberapa di sini aku rasa kamu akan bangkit dari keterpurukan kamu ya. Kamu akan bisa berdiri tegak lagi ya setelah kamu mengalami fase sulit di belakang gitu ya. Setelah kamu mengalami keterpurukan ya, mungkin ini nggak mudah untuk kamu jalani, tapi kamu bisa keluar dari situ ya, karena kamu benar-benar melalui prosesnya gitu, dan ini menjadikan kamu seseorang yang jauh lebih tangguh seperti itu. Tapi untuk beberapa di sini aku rasa kayak ada sebuah pengkhianatan ya, mungkin di Oktober ini ada sebuah pengkhianatan yang akan dilakukan oleh seseorang terhadap kamu. Bisa macam-macam ya, ini tidak harus dalam sebuah hubungan ya, kayak pasangan kamu mengkhianati kamu, nggak harus seperti itu, tapi bisa juga teman yang dekat dengan kamu, yang kamu pikir dia baik banget dengan kamu, tapi di belakang dia nusuk gitu loh ya. Nusuknya nih bisa dia tuh kayak ngomongin kamu yang jelek-jelek gitu ya, di depan kamu baik-baik, tapi di belakang kamu dia ngomongin kamu. Bisa juga seperti itu, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Jadi kamu harus lebih berhati-hati dengan seseorang itu gitu ya. Kalau dia terus-terusan kayak gitu ya, lebih baik kamu cari pergaulan atau pertemanan yang lingkungan yang baik gitu ya. Biasanya ini terjadi di lingkungan orang-orang yang toksik gitu ya, yang kesadarannya rendah, yang tidak punya kualitas diri gitu ya, yang sering gosipin orang gitu ya. Ketika kamu bergaul dengan lingkungan orang-orang yang suka gosipin orang lain, maka bukan tidak mungkin nanti suatu saat kamu yang akan diceritain gitu ya. Walaupun kesannya kayak di depan kamu tuh ketika kamu punya masalah dia kayak seolah-olah bertanya, seolah-olah peduli gitu ya, tapi nanti ketika kamu menyampaikan apa yang kamu rasakan, apa yang kamu ingin curahkan gitu, ingin curhat gitu ya, itu dia justru akan dibuat gosip di belakang kamu gitu, kayak diomongin lagi ke orang lain, bukan dijadikan itu rahasia untuk dirinya sendiri gitu, tapi justru kayak diomongin dari orang ke orang gitu, bahkan dijadikan bahan pembicaraan ya. Pokoknya nggak baik lah gitu ya, lingkungan orang-orang seperti ini tuh nggak baik gitu. Nah, daripada kamu merasa terus-terusan tersakiti, terkhianati ya, kamu jangan lagi gitu loh bergaul dengan orang-orang seperti itu gitu ya. Carilah pergaulan yang bisa bikin kamu happy, bikin kamu enjoy gitu ya. Walaupun mungkin tidak bisa ya memahami kamu atau tidak bisa membantu kamu di saat kamu punya masalah, setidaknya mereka itu tidak pengkhianat, istilahnya kayak gitu ya. Mereka itu dukung, support gitu loh, nggak suka ngomongin orang, katakanlah seperti itu. Apalagi ketika kamu punya masalah, mereka juga nggak ngurusin gitu, maksudnya nggak ikut campur gitu loh ya, seperti itu. Nggak nanya-nanya gitu, karena orang yang memiliki batasan diri yang baik itu dia tahu kok ya, dia tahu batasan juga gitu ya, apakah itu patut untuk dipertanyakan atau tidak gitu loh. Kalau orang yang punya batasan diri biasanya dia tidak akan bertanya
gitu, kecuali kamunya sendiri yang memberitahunya. Dia tidak akan bertanya, walaupun mungkin dia tahu ya, tahu misalkan kamu lagi sedang punya masalah gitu ya, mungkin dia nggak tanya masalah kamu apa, tapi mungkin kayak lebih bertanya, kamu lagi punya masalah ya, muka kamu kok gini-gini. Iya, nah itu kayak dia bakal ngibur kamu, tapi dia nggak tanya masalah kamu apa, itu dia nggak tanya gitu ya, karena dia tahu ketika kamu memang membutuhkan dia, kamu akan terbuka sendiri gitu loh, tanpa dia harus ngorek-ngorek gitu. Dan ini juga kayak menjaga perasaan kamu juga gitu loh, karena kadang-kadang untuk bicara ya, kadang-kadang untuk membicarakan masalah pribadi ke orang itu butuh kekuatan gitu ya, seperti itu. Orang-orang yang punya kesadaran diri yang baik gitu ya, itu biasanya menjaga banget perasaan orang gitu. Jadi dia nggak akan nanya-nanya hal pribadi kamu, itu nggak. Apalagi ini masalah yang sangat sensitif gitu, yang harus menjadi rahasia gitu ya. Bukan kayak orang-orang yang suka gosip, itu kebanyakan ngurusin urusan orang gitu. Oke, jadi hindari lingkungan-lingkungan seperti ini agar kamu tidak, keadaan kamu sudah tidak baik, sudah terpuruk, jadi kamu gak akan terjadi lebih terpuruk lagi gitu, karena dengar omongan-omongan mereka gitu. Tidak akan lebih merasa kecewa lebih lagi gitu, kayak kamu tuh udah merasa kecewa, kemudian berada di lingkungan orang tersebut, dengan perlakuan orang tersebut seperti itu, kecewa kamu tambah kecewa, istilahnya kayak gitu loh ya. Jadi kayak ditambahin gitu loh, beban kamu tuh kayak ditambahin, kayak seolah-olah kamu tuh ditusuk berkali-kali gitu loh ya, seperti itu. Jadi kamu harus benar-benar lebih terbuka gitu ya, pikiran kamu terbuka ya, mata kamu gitu ya, dengan siapa kamu bergaul gitu. Jangan mudah percaya, walaupun terlihat di depan kamu tuh baik banget, support banget, dukung banget, jangan mudah percaya. Kamu harus bisa gunakan mind kamu ya, intellectual mind kamu, pemikiran kamu gitu. Jadi lebih berhati-hati dan waspada gitu. Oke. Sekarang kita lihat lagi di sini. Tapi nggak harus itu juga, seperti yang gue bilang tadi ya, mungkin gak hanya lingkungan pertemanan, tapi juga mungkin bisa juga pasangan. Makanya kamu harus benar-benar terbuka mata kamu gitu. Kalau pasangan kamu seperti itu berkali-kali, kamu harus buka mata nih gitu loh. Jangan terus-terusan gitu ya. Udah kamu maafkan 1 kali 2 kali, tapi kamu masih sama bertahan di situ aja, berarti kan kamu yang memang meminta diri kamu untuk disakiti, atau membiarkan diri kamu untuk disakiti gitu. Kemudian di sini ada awakening ya, upgrade terus diri kamu, upgrade terus diri kamu. Ini untuk kamu yang mungkin ini kalau aku rasa sih ada beberapa yang hubungannya berakhir dengan seseorang. Mungkin kamu mencoba untuk memulai hidup baru kamu, karena di sini ada page of sword juga, yang dimana kayak kamu itu ingin melangkah maju tapi masih menoleh ke belakang gitu. Tapi masa-masa sulit di belakang itu kamu udah lewati, udah kamu lalui. Jadi di sini dibilang kamu tuh maju terus gitu. Kamu harus fleksibel ya, maju terus, upgrade terus diri kamu ya. Dan ketika kamu punya impian, harapan, ya berjalanlah ke arah impian kamu itu gitu. Jangan ragu dengan impian kamu, jangan meragukan jalan yang sudah kamu pilih gitu. Tapi kamu juga jangan menggenggam harapan impian kamu itu kuat ya. Tapi di sini selagi kamu masih punya harapan ya, selagi kamu masih punya impian, ini adalah kekuatan kamu gitu. Karena kamu gak putus asa dalam hidup gitu loh. Walaupun mungkin kamu pernah hancur, walaupun mungkin kamu pernah terpuruk, tapi ketika kamu berani untuk bermimpi lagi, itu adalah sebuah kekuatan gitu ya, untuk kamu bisa terus gitu ya, mengupgrade, maju gitu ya, untuk benar-benar terus maju lah, katakanlah seperti itu, bertumbuh maju terus gitu ya. Karena ada beberapa orang ketika merasa dirinya udah kecewa dengan hidupnya, terpuruk dengan hidup itu, dia tidak berani bermimpi lagi gitu loh ya.
dia tidak berani bermimpi. Bahkan padahal sebenarnya ya, mungkin ketika kamu kayak menghadapi sebuah perpisahan yang menyakitkan di belakang yang mengharuskan kamu untuk memulai kehidupan baru, sebenarnya itu tuh untuk kamu, mungkin untuk mencapai mimpi kamu yang sempat tidak bisa kamu raih sebelumnya gitu, yang tidak bisa kamu wujudkan sebelumnya gitu ya. Jadi di sini fokus aja ke tujuan kamu gitu. Gak usah ragu, gak usah bingung gitu, karena di sini aku ngerasa ada keraguan dalam diri kamu dan kebingungan. Bener nggak sih ya aku harus berjalan ke sini? Bener nggak sih ya yang harus aku lakukan gitu? Kayak ada keraguan-raguan gitu loh. Ya. Apakah keputusanku sudah tepat? Nah kayak gitu istilahnya. Ini iya, kamu udah berada di jalan yang tepat. Kemudian di sana tuh kan ada imrama ya. Kemana kamu dipanggil untuk berjalan, untuk bertemu gitu. Ya, jadi kamu terus aja maju aja gitu loh. Kemana kamu dipanggil untuk berjalan gitu, untuk maju gitu. Oke. Kemudian kita lihat lagi. Untuk asmaranya ya, Oracle Angels romannya. Untuk pesan asmaranya aku akan lihat di sini. Ada attraction. Kamu menarik siapa kamu di sini ya. Jadi nikmati momen saat ini, detik ini gitu ya. Upgrade terus diri kamu di sini ya. Karena di sini kamu akan menemukan orang yang satu frekuensi dengan kamu ya. Gitu. Baik di dalam hubungan lingkungan pertemanan mungkin, baik juga di dalam sebuah hubungan. Kamu akan menarik pasangan yang sama dengan kamu. Ketika kamu mengupgrade terus diri kamu ya, menjadikan diri kamu tuh yang lebih baik dan baik gitu ya dari kamu yang sebelumnya. Nah di sini kamu juga akan mendapatkan orang-orang yang satu frekuensi dengan kamu ya, sama, yang memiliki tujuan yang sama gitu ya, atau visi misi yang sama gitu ya dengan kamu. Jadi menikmati momen saat ini. Kamu nggak usah bingung gitu ya, apakah nanti kamu akan mendapatkan pasangan lagi atau enggak gitu ya. Itu kamu nggak usah bingung, nggak usah ragu gitu ya. Yang jelas di sini upgrade terus diri kamu, karena kamu ini lagi sedang menarik gitu ya, menarik seseorang itu gitu. Kalau misalkan ini tentang hubungan di percintaan, tentang jodoh ya, kamu lagi sedang menarik jodoh kamu sebenarnya gitu ya, dengan attraction ya, kayak loa gitu ya. Tapi loanya di sini dengan mengupgrade diri kamu dengan energi gitu. Kemudian di sini keep an open mind. Soulmate-mu mungkin berbeda dari ekspektasi kamu ya. Mulailah untuk ini ya, terbuka di sini ya, kayak perluas pergaulan kamu, atau kamu kayak terbuka gitu loh dengan orang-orang yang mungkin ingin mendekat ke arah kamu, walaupun sekedar ingin mengenal ataupun berteman gitu ya. Terbuka aja gitu. Mungkin dari situ kamu akan menemukan seseorang ini gitu. Tapi kamu nggak ngejar ya di sini, karena aku ngerasa di sini kayak lebih membuka diri gitu loh ya, kayak membuka diri atau membuka jalan untuk kamu bertemu dengan pasangan atau orang yang cocok buat kamu gitu. Tapi kamu diminta untuk tidak berekspektasi gitu, terbuka aja gitu. Kalau ada orang yang ingin kenalan sama kamu ya udah, kenalan aja gitu. Atau di sini pergaulan, memperluas pergaulan kamu gitu ya, ketemu dengan teman-teman kamu, sering bergaul dengan mereka gitu ya. Kemudian ketika kamu dikenalin dengan siapa gitu ya, terbuka aja gitu. Tapi jangan terlalu banyak berekspektasi tentang seseorang gitu. Dan untuk yang berpasangan di sini,
Oke. Walaupun kamu tidak sesuai ya dengan ekspektasi pasangan kamu, tapi pasangan kamu ini berpikiran terbuka kok. Kamu sangat menarik kok di sini. Ya, jadi kamu jangan merasa jangan merasa kamu tuh kayak tidak menarik gitu loh di mata pasangan kamu karena mungkin menurut kamu berbeda ya, atau kayak apa ya? Kayak merasa di dekat dia atau orang-orang yang dekat dia mungkin kayak lebih cantik, mungkin lebih modis, lebih modern, lebih pintar, lebih ya menurut kamu kayak lebih baik dari diri kamu gitu loh. Dan di sini kamu tuh kayak merasa nggak menarik gitu ya, kayak aduh siapa sih aku ini dibandingkan mereka gitu. Dan kamu ngerasa kayak pasangan kamu itu tidak percaya lah gitu ya, tidak yakin gitu dengan pasangan kamu. Tidak seperti itu ya. Di sini yang aku lihat pasangan kamu memang orangnya tipe-tipe orang yang mungkin dekat gitu ya, mudah dekat dengan lawan jenis atau dengan siapapun gitu ya. Tapi bukan tidak berarti dia tidak tertarik sama kamu, tidak ya, dia tertarik sama kamu ya. Kamu sangat menarik di mata dia gitu, walaupun mungkin menurut kamu tidak sesempurna mereka yang ada di dekat kamu gitu. Oke. Dan kamu juga jangan terlalu membatasi pasangan kamu ya. Maksudnya gini, karena itu mungkin kebiasaan pasangan kamu ya, atau kayak pasangan kamu ini memang tipe-tipe orang yang mudah bergaul gitu ya, kayak suka dengan pergaulan gitu ya. Kamu harus berpikiran terbuka gitu loh. Kamu harus percaya sama pasangan kamu gitu, karena biasanya ada beberapa orang tuh kayak cemburuan ketika ngelihat pasangannya ngobrol dengan orang lain gitu, atau lawan jenis lainnya tuh kayak cemburu gitu, atau kayak ngerasa, apalagi kalau yang diajak omong gitu, yang diajak bicara itu mungkin menurutnya orangnya tuh lebih cantik, lebih baik ya, mungkin menurutmu gitu ya, lebih cantik, lebih baik, atau lebih ganteng, atau apapun itu gitu ya. Nah di sini kamu harus rubah cara kamu itu gitu. Kamu harus berpikiran terbuka gitu. Walaupun dia pasangan kamu, nggak berarti kamu tuh harus mengontrol bahwa dia nggak boleh begini, nggak boleh begini gitu ya. Nggak boleh misalkan ketika dia ketemu dengan teman-temannya, kamu pun larang, nggak boleh ketemu lagi teman-temannya, nggak boleh lagi bergaul dengan teman-teman, nggak bisa seperti itu gitu ya gitu. Jadi kamu harus berpikiran terbuka di sini, dan harus tetap percaya dengan pasangan kamu. Yang jelas itu kamu harus lihat ya, effort pasangan kamu ke kamu itu seperti apa, perlakuan pasangan kamu ke kamu itu seperti apa gitu. Bukan soal dianya yang masih sering ngumpul sama teman-temannya, jalan sama teman-temannya, atau kayak mudah bergaul dengan seseorang atau lawan jenis gitu. Jangan lihat dari itunya gitu, karena setiap orang itu masih membutuhkan bersosialisasi dengan orang lain gitu. Itu butuh gitu loh ya. Walaupun sudah punya pasangan, untuk bersosialisasi dengan orang itu tetap diperlukan gitu ya, karena untuk memperluas pergaulan juga, selain memperluas pergaulan juga mereka mungkin akan mendapatkan informasi-informasi yang kayak dibutuhkan gitu loh ya. Semacam bisa juga kayak menambah wawasan, ilmu pengetahuan juga bisa gitu dari orang-orang yang mungkin dia temui gitu, yang dia ajak bicara, yang diajak ngobrol gitu. Jadi kamu nggak bisa membatasi hal-hal seperti itu gitu. Yang penting dia tahu jaga batasan dia gitu, atau jaga perasaan kamu, ataupun kamu harus melihat bagaimana sikap dia ke kamu, effort dia ke kamu gitu ya. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.